Mau maju bupati dibiayai oleh toke-toke. Nanti begitu jadi bupati, jadi gubernur, sponsor minta semuanya. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Saudara-saudara, saya ambil satu contoh agar kita mudah mengerti. Kita berpendapat Indonesia harus swasembada pangan. Contoh, selama 29 tahun kita memasuki pasar bebas. Tidak penting swasembada, yang penting punya uang. Jadi kalau tanam sawit lebih untung, tanam sawit, tidak perlu tanam padi. Jadi kita punya uang, kalau beras nggak ada, beli, impor beras. Di Madura kita pusat produksi garam. Kalau tidak produktif, kita nggak usah bikin garam. Yang penting punya uang, bisa impor garam. Itu terjemahan pasar bebas. Partai Amanat Nasional tidak. Kita harus swasembada. Karena swasembada itu kehormatan. Kehormatan itu kedaulatan. Kehormatan kedaulatan siapa? Kehormatan kedaulatan saya. Kehormatan kedaulatan saudara-saudara. Kehormatan kedaulatan saudara-saudara kita. Yang petani, nelayan, dan peternak. Jumlahnya 170 juta, kata Menteri Pertanian. Kalau kita impor beras, yang untung petani Thailand, petani Vietnam, petani Filipina, petani India. Tapi kalau kita swasembada, yang untung, yang makmur, yang produktif, yang dapat kehormatan, petani Indonesia. Itulah prinsip-prinsip dasar Partai Amanat Nasional. Fakir miskin diurus oleh negara. Itu perintah konstitusi. Tidak adil kalau orang tuanya miskin, anaknya kurus. Anaknya tidak bisa sekolah. Anaknya stunting. Miskin, lahir miskin, punya anak miskin, lahir miskin, punya anak miskin. Itu negaranya bukan negara Pancasila. Oleh karena itu, fakir miskin, orang tidak mampu, anak-anak harus diurus oleh negara agar pertumbuhan fisiknya sempurna. Pertumbuhan tulang sempurna, otot sempurna, otak sempurna. Kalau dia nggak mampu, negara kasih makan. Itu prinsip-prinsip dasar. Dalam bahasa agama disebut itu teologi al-ma'un. Dalam pasar bebas, yang kuat yang menang. Mau maju bupati dibiayai oleh toke-toke. Nanti begitu jadi bupati, jadi gubernur, sponsor minta semuanya. Tambang nikel diambil. Tambang emas diambil di Maluku Utara. Tanah diambil sama mereka. Yang jadi bupati, jadi gubernur, karena disponsor oleh pemilik modal. Saudara-saudara bisa lihat di mana ada sumber daya alam yang kaya. Di situ terjadi paradok, rakyatnya miskin, alamnya rusak. Betul apa betul Pak Kasman? Orang Maluku Utara kaya enggak? Susah apa enggak? Maluku Utara punya emas, punya enggak? Punya nikel, punya enggak? Punya emas, punya nikel terbaik di dunia itu Maluku Utara. Cuman sayang PAN baru punya wakil bupati. Bayangin kalau sudah punya gubernur seperti Wagub dan bupati. Kekayaan alam kita pergunakan untuk kemakmuran rakyat Maluku Utara. Sekarang dikuasai perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan seperti punya dia. Seperti punya pribadi, negara dibagi. Sudah dibagi, dibohongi lagi. Produksinya 1.000, ngaku 500, betul apa betul? Harganya sekian, separuh.
Saudara-saudara tahu, ini Maluku ini adalah kerajaan-kerajaan Islam yang terkenal di seluruh dunia. Betul apa betul? Ternate, Tidore. Hebat sini Pak. Hebat. Susah Belanda naklukkan sini, susah. Politiknya tinggi, alamnya kaya, orangnya hebat-hebat. Itu Maluku Utara. Cuma lama-kelamaan, kebiasaan enak, ribut sendiri. Islam sama Islam bertengkar. Ribut soal jenggot. Ribut soal celananya cingkrang apa tidak. Ribut kunut apa tidak kunut. Kita disuruh ribut terus. Kekayaan alam dia ambil, ekonomi dia ambil, kekuasaan dia ambil. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak merubah nasibnya sendiri. Saudara-saudara, platform itulah yang Partai Amanat Nasional jalankan. Kami lahir dari rahim reformasi. PAN lahir bukan karena ingin nyapres, bukan. Ada partai lahir karena ingin nyapres, ini enggak. Lahir dari rahim reformasi sebagai koreksi dari penyimpangan Orde Baru pada waktu itu. Tetapi setelah reformasi 29 tahun,